Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugihartono. Umur sekitar 43. Profesi masih swasta. Pekerjaannya budidaya ikan nila untuk konsumsi ikan bakar. Menggeluti ini sekitar kurang lebihnya 2-3 tahun. Mungkin untuk bagi pemula, anggaplah pemula untuk 2-3 tahun ini lumayan banyak perjalanan yang harus kita pelajari, belajar dan terus belajar. Namanya budidaya mungkin sama dengan peternak lain, mungkin dengan orang-orang usaha lain. Cuman kalau budidaya itu susahnya kita hanya bisa berharap kayak cuaca, dari segi musim hujan, musim panas kita harus benar-benar berhati-hati dan kita itu harus lebih hati-hati lah karena cuaca panas dengan cuaca musim hujan itu sangat berbeda jauh. Pengaruh juga ya? Pengaruh sekali karena kondisi air itu juga sangat pengaruh. Kita cuman bisa mengamati itu aja. Soal kita itu keberhasilan kita yang penting berusaha terus, anggaplah perang. Soal kita merdeka kapan kita tidak tahu, yang penting kita perang dulu, kita usaha dulu. Katanya orang, oh harus begini, kita itu buat masukan, kita untuk pembelajaran kelanjutan budidaya selanjutnya agar kita tidak punya pemikiran jadi wong Jawa itu drop. Nah, orang ngomong begini kita drop, ngomong begini kita drop. Usaha apapun kita harus benar-benar punya pemikiran yang positif. Awalnya di kerjaan saya sebelumnya pembatik di perantauan, terus pulang kampung. Mungkin dengan usaha ini kayaknya pikiran ini lebih tenang. Dulunya pekerjaannya apa? Batik, pembatik. Oh, batik ya? Batik. Itu Selama mulai tahun sekitar 97 sampai 2008. Habis itu amburadul wis kerjane, keliling-keliling wis. Di situ yang batik, yang batik namanya orang kerja pasti begitu, ada prosesnya, ada naik turunnya. Kok terakhir ada pemikiran untuk ikut budidaya nila. Pertama inisiatif sendiri, keinginan kadang timbul kok pengen punya budidaya. Kalau ke sawah, ke ladang, kayaknya nggak mampu, juga nggak punya sawah. Terus kalau ke urusan perdagangan yang lebih kayak orang teman-teman, kayaknya nggak mampu. Mungkin dengan budidaya ini saya kan akhirnya keinginan itu terpenuhi karena dikenalin teman sama seorang pedagang. Itu diperkenalkan, akhirnya pembelajarannya di sana. Pembelajaran ABCD-nya dari sana. Mungkin kalau untuk dasar-dasar saya budidaya tidak ada, tapi karena keinginan dan kegigihan pemikiran dari pemikiran saya sendiri, akhirnya timbullah benar-benar 100% ingin budidaya ini, kelanjutannya. Sampai 2-3 tahun ini, alhamdulillah mulai mengerti dan berjalan. Jadi wong Jawa mungkin orang dihitung dari penghasilan. Kalau karyawan kita setiap hari, setiap bulan mungkin kita dapat rezeki. Kalau orang budidaya bisa 1-2-3 tahun, bisa 5 tahun baru kita dapat penghasilan, dapat rezeki. Jadi harus benar-benar open, benar-benar sabar. Itu aja sih prosesnya untuk budidaya apapun juga.
Kalau budidaya pasti ada resikonya. Untuk angka kerugian atau angka kematian pastilah, soalnya semuanya itu dari makhluk hidup pasti ada matinya. Pernah beberapa kali, tapi itu tidak membuat saya berkecil hati atau mengundurkan diri dari budidaya ini. Jadi memang ada beberapa yang sangat suka dukanya, itu pasti ada. Jadi beberapa kali kemunduran ekonomi lah pasti ada. Tidak mungkin siapapun, orang yang pengusaha siapapun atau orang yang berusaha atau petani atau pekerja atau apapun pasti ada suka dukanya. Tapi ikan memang kalau udah alam yang berbicara, kita tidak bisa bergerak dengan apapun. Sepandai apapun orang, kalau udah alam yang berbicara, kita tidak bisa bergerak. Jadi jatuh bangunnya perikanan atau peternakan bagi saya itu sudah sangat wajar sekali. Harus sabar dan teliti, itu tok wis. Nerimo. Nah, harus nerimo. Usaha lagi baru kita dapat, nantinya pasti dapat rezeki yang lebih lah. Profesi seperti ini. Mungkin kalau keinginan ke belakangnya, kayaknya profesi perikanan akan saya geluti terus. Mungkin enggak bener-bener dari satu ke dua, antara anak tangga ke satu, kedua, ketiga, ataupun keempat, atau katakanlah dari kolam 1, 2, 3, 4, itu prosesnya akhirnya ketemu. Jadi prosesnya itu bener-bener saya geluti. Terus apa yang saya pelajari selama ini, mungkin dari teman-teman semua, ada beberapa teman-teman yang bantu, akhirnya benar-benar tercapai. Ini masih menginjak dalam angka 1, 2, 3, 4. Nah, jadi untuk per kota ukuran berapa, untuk per kota ukuran berapa, itu prosesnya kelanjutannya ke sana. Kalau dulu mungkin karena terlalu bersamaan atau gimana, jadi prosesnya benar kurang menewongi, kurang perhatian lah. Anggaplah ikan itu bojone dhewe, jadi kurang perhatian dengan istrinya sendiri. Kalau kurang perhatian sama istri sendiri itu gimana? Jadi untuk kelanjutannya udah dipersiapkan dari per 2 bulan panen 1 kotak, 2 bulan. Jadi prosesnya angkanya itu dari 1 naik ke satunya lagi, naik ke satunya lagi, terus gitu. Prosesnya ke sana sampai angka per tahun seandainya dapat panen bisa 8 kali dengan proses 4 kotak. Jadi antaranya 1, 2, 3, 4 itu tidak bersamaan. Mungkin dengan begitu saya akhirnya bisa berjalan untuk perikanan ini. Untuk sebagai seorang yang awal harus begitu kayaknya. Sama-sama belajar lah. Alhamdulillah untuk sampai saat ini, untuk belakangan ini mereka sangat mendukung. Tapi untuk awal-awal pasti tidak mendukung. Soalnya dasarnya tidak ada. Dari pembatik budidaya ikan ya pasti orang pun ketawa. Lek jere wong Jawa, ate ngecat langit ta, kan gitu kan. Ate ngecat langit ta gitu. Terus tanah sini kan termasuk tanah sumber yang susah. Jadi prosesnya memang benar-benar susah gitu. Kayak air, sumbernya sekedar sumber galian, bukan dari sungai, bukan dari gunung, bukan dari sumber bor. Semuanya pakai sumber manual, jadi setiap hari pun harus benar-benar standby. Jadi soalnya kolamnya pakai kolam tanah, bukan kolam kayak bioflok. Untuk pembuatan kolam kami lakukan hampir sama teman, sama tetangga, sama orang tua. Jadi semuanya itu dilakukan dengan sendiri, ngepres biaya. Kayak gak gitu nyuruh orang kayak orang spesialis kolam, orang begini, waduh, tambah banyak pembiayaannya. Jadi diusahakan kemarin galian pun diusahakan dilakukan dari dalam dulu, karena kita pun masih mampu untuk melakukannya. Itu aja sih untuk kolam. Soalnya cuma kolam-kolam tanah. Ada yang 2 kotak yang habis direnovasi itu ada Abu Buasa ini.
Untuk kelanjutannya mungkin bulan 7 baru bisa turun benihnya. Jadi ada proses tahapan yang ke beberapa itu harus begitu. Jadi untuk pembiayaan kolam kalau bisa itu sekecil mungkin, karena yang bikin punya kita sendiri, bukan dari luar, bukan tenaga luar. Ngepres pembiayaan. Kalau kita pembenian dari pembelian dari teman itu, dari teman-teman dagang itu, kalau angka 3 cm, 2-3 cm, itu 5 bulan bisa panen. Tapi kalau datangnya itu kecil, kayak 1-1,5 cm, kecil sekali, itu ya bisa 6 bulan. Bisa 6 bulan. Bisa 6 bulan, bisa 7 bulan, tergantung waktu kita pembelian benih. Terus proses airnya itu hampir setiap hari itu harus diisi terus. Ada proses naik turunnya air itu harus benar-benar stabil. Terus kayak oksigen, jangan sampai kita itu benar-benar kecolongan. Kita seandainya kita waktu libur, hari raya atau apa, kita tidak bisa moro-moro tidak kelahan, gitu. Tidak kelahan, jangan sampai lah. Jadi kita juga tidak tahu kayak itu semua. Jadi benar-benar fokus ke urusan budidaya ini ndak gagal gitu. Nggak kayak saya yang dulu-dulu kayaknya, oh ndak mungkin lah, oh wong ini ikan sungai lah, ndak mungkin lah. Ikan sungai tapi yang menjaga kan bukan saya. Kan alam yang jaga. Lah ini kan saya yang jaga. Jadi ya wis harus benar-benar fokus lah. Untuk biasanya kalau panen itu biasanya pedagang ke sini atau memang diantar? Kalau urusan pedagang, alhamdulillah mereka sangat mendukung. Jadi waktu mau panen, kalau benar-benar dilihat dari angka seandainya mereka permintaannya per kilo 2-3, mereka datang, dicek, dilihat, so, oke, udah jalan, besoknya pasti diangkat. Karena mereka pun benar-benar kerjasama yang bagus. Benih dari mereka, waktu pengangkatan dari mereka, waktu ada kesulitan pun mereka benar-benar bantu gimana cara main solusinya, lebih baik gini. Nah, gitu. Jadi benar-benar ada kerjasama, tidak putus di tengah jalan asal kita itu jual benih, ya wes, dibeli ya wes, bukan begitu. Jadi ada pertanggungjawaban belakangnya dia. Untuk minusnya, pendapatan minusnya itu sampai berapa kerugian? Kalau untuk budidaya biasanya minusnya, main plusnya itu saya pernah kejadian memang hampir angka kematian 70%. Jadi kerugiannya di awal di angka waktu nener. Jadi bukan kerugian keuangan rugi sekian sampai panen, bukan. Yang saya alami begitu, dan pernah juga di pertengahan, cuman tidak begitu banyak kematian. Waktu itu namanya masih pembelajaran, jadi untuk suka dukanya memang ada. Yang kedua itu sekitar 30% kematian. Soal kondisi alam atau soal kondisi cuaca antaranya musim hujan sama musim panas, memang kita harus benar-benar bisa mengamati waktu ada pergantian musim. Benar-benar fokus ke sana. Jadi angka kerugian biasanya di awal, di nener. Karena kita mengambil nener dari daerah Jawa Timur sebelah barat. Ada pengiriman. Nah, dari sana mereka akan menyesuaikan dengan air yang ada di lahan sini. Jadi untuk beberapa hari itu pasti ada angka-angka yang stres, entah 100, entah 200, entah 1000, tergantung kita waktu penebaran panen. Penebaran nener sendiri, itu aja sih. Berapa bulan? Kalau yang saya alami 4-5 bulan.
4 sampai 5. Bisa 2 kali ya, Mas? Bisa 2 kali. Kalau kita punya proses yang mungkin lebih cepat, lebih tepat, bisa 2 kali. Itu yang saya alami, tidak tahu kalau orang lain. Itu. Cuman yang saya alami ukurannya segitu. Berapa ribu nih? Berapa? Yang ini yang satu kotak ini yang hampir panen ini sekitar 11.000. 11.000 Ya. sentrat. Main plusnya sekitar 110 sampai 120 sak untuk 11.000. Untuk 11.000 sekitar segitu. Tergantung nanti cara kita. Tapi untuk yang satu kotak ini targetnya memang 110 sampai 120. Itu udah siap dipanen. Soalnya pengalaman yang pertama begitu. Jadi untuk pakan per 1000-nya sekitar 10 sak. Itu aja sih, lebih mudahnya ke sana. Jadi tapi enteng-entengan nggak usah gram-graman gini, pokoknya wis gampangnya gitulah. Kalau untuk apa namanya angka panennya berapa kuintal atau berapa ya itu sekitar segitu wis. Nanti dapatnya mungkin sekitar 3, sekian atau 4, sekian gitu toh. Kalau memang angka kematian waktu dulu kita catat, terus enggak lupa ada yang enggak dicatat. Enggak ada dicatat ya wis. Naiknya ya 3, sekian kilo sampai 4, sekian kiloton gitu toh wis dapatnya. Apa namanya? Kalau mintanya 2, 3 mungkin pendapatannya kan lebih banyak. Kalau mintanya 3, 4, 5 per kilo kan dapatnya lebih kecil gitu toh. Cuma prosesnya kan lebih pendek gitu toh. Prosesnya ke sana gitu. Kalau ikan ini dulu saya enggak ada hobi, enggak ada hobi. Enggak ada riwayat mulai kecil saya itu seneng ikan. Cuman anak saya yang kecil sama kakaknya itu kok seneng ikan gitu. Jadi ceritanya begitu, kok seneng ikan, terus akhirnya dari sana saya kok mikir, saya kan mendingan nganu ikan, saya tidak usah merantau. Kenapa saya harus merantau terus? Gitu. Oh, mendingan saya nganu ikan, bisa kumpul sama keluarga. Akhirnya pembicaraan sama istri, kok istri coba ya mas, coba usaha ini, coba. Akhirnya nyoba usaha ini kok kayaknya keluarga mendukung, terutama istri dan anak-anak, orang tua semua mendukung. Lanjut deh. Gitu. Cuma prosesnya memang susah, suka dukanya memang sangat panjang sekali. Sangat panjang sekali. Iya, pasti gitulah. Jadi saiki orang ngeluarin uang 10.000 mintanya 100.000 kan enggak mungkin lah. Enggak mungkin. Jadi ya kita kalau ngeluarin uang 10.000 dapat 11.000 rezekinya berarti kita punya 1.000. Nah, kita naikkan lagi. Nah, kita terus lagi. Makanya saya tadi pembicaraan tadi saya tahapnya 1, 2, 3, 4 dari sana lah. Seandainya ini bulan depan punya 3, terus. Tapi persiapan untuk lahan bertahap pun juga bertahan. Bertahap 1, 2, 3, 4 itu aja sih. Iya, dari anak yang cowok saya itu, anak cowok saya itu. Dia kalau lihat ikan itu kok nggak mau pulang di rumahnya tetangga itu kok mau pulang-pulang. Jadi dari sana itulah timbul punya pemikiran, akhirnya terus buat budidaya ini. Ya alhamdulillah kok akhirnya sekarang senang sama ikan gitu. Sampai orang tua kayak istri saya waktu ada panen itu mau makan aja mikir masa ikan sendiri dimakan sendiri itu, sampai mikir ke sana dia, sampai ketawa-ketawa. Ya, maksimal keinginan untuk tidak merantau itu udah terwujud lah dulu. Nah, dari sanalah mungkin proses-proses benda punya pemikiran sing kemana-mana lah. Pengen ngelompok tambah tuwek kan gitu gampang. Iya, merantau keliling mana gitu. 1 tahun sekali pulang ya? Pulang. Dulu sama keluarga merantau 1 tahun kali pulang, 1 kali pulang gitu. Untuk teman-teman seperjuangan, ada beberapa yang seperjuangan, jangan menyerah. Terus memang harus perjuangan itu memang harus begini, memang benar-benar harus tempur, benar-benar perjuangan itu memang susah.
saya sendiri masih perjuangan ini belum final, belum benar-benar mengerti apa tujuannya, kemana, arahnya kemana. Cuman ndak masih paham lah, walaupun ndak pinter masih paham. Jadi untuk teman-teman yang budidaya, teman seperjuangan, ayo bareng-bareng kita cari ilmu untuk usaha ini. Dari sana kita bisa untuk kelanjutan hidup, untuk perjalanan hidup, biar kita dapat opo sing di lahan kita, ya kita punya lahan kosong atau nggak bisa difungsikan, kita fungsikan. Nah, jadi tidak ada manfaatnya lah. Yang penting jangan menyerah, itu tok. Yang pastinya kalau kita tidak menyerah, Tuhan pasti membuat kita itu lebih mudah perjalanannya. Itu aja sih. Monggo untuk teman-teman pengusaha, walaupun ada peternakan atau apa, teman-teman semua semangat, kita seperjuangan untuk keluarga kita sendiri. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.